Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal Muhammad Yusuf Panglima ABRI yang berani gebrak meja di hadapan Presiden Soeharto. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum kita melanjutkan secara tuntas, saya kira pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak sebelumnya. Rezim Orde Baru, Orba memang sudah lewat. Namun riak peristiwa kala Orde berkuasa tak bisa dilupakan oleh siapa saja yang mengalami rezim otoriter Soeharto. Salah satunya ialah peristiwa ketiga Pangap Panglima ABRI TNI Jenderal Muhammad Yusuf mengabrak meja di hadapan Presiden Soeharto waktu itu. Dikutip dari 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto karya Salim Said dan Tribun Jambi, Selasa tahun 1978, Jenderal Muhammad Yusuf dilantik Soeharto menjadi Pangap. Banyak pihak kaget dan tak menyangka jika Muhammad Yusuf jadi Pangap lantaran beliau sudah 14 tahun tak berkarir di ABRI. Hal ini lantaran sejak 1965 Jenderal Muhammad Yusuf sudah jadi Menteri Perindustrian. Singkat cerita, dalam suatu waktu diadakan rapat kediaman pribadi Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Rapat ini dihadiri oleh para petinggi negara di Indonesia. Namun Mendagri kala itu, Amir Mahmud, berkata jika kepopuleran Muhammad Yusuf sebagai Pangap ada maksud tertentu. Adalah Mendagri Jenderal Amir Mahmud yang berbicara pertama kali bahwa dengan semakin populernya Jenderal Muhammad Yusuf selaku Menhangkap Pangap, maka diduga ada ambisi-ambisi tertentu Jenderal Yusuf yang berperilaku ditanyakan kepadanya yang bersangkutan. Tiba-tiba saja Jenderal Yusuf menabrak meja dengan tangannya. Dengan suara keras dia berkata, "Bohong, itu tidak benar semua. Saya ini diminta untuk menjadi Menhangkap Pangap karena perintah Bapak Presiden Soeharto. Saya ini orang Bugis, jadi saya tak tahu arti kata kemanggulangan yang bahasa Jawa itu. Tapi saya laksanakan perintah itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa," tulis Saim Salid. Gebrakan meja Panglima ABRI langsung membuat hadirin semua kaget termasuk Soeharto. Akibatnya, rapat yang baru berlangsung beberapa menit langsung dibubarkan oleh Presiden Soeharto karena Presiden Soeharto kaget melihat perilaku dan tindakan keras dan tegas Panglima Yusuf waktu itu. Sejak saat itu, hubungan Muhammad Yusuf dan Soeharto mulai mendingin. Bahkan, Jenderal Muhammad Yusuf jarang mengikuti rapat kabinet yang dipimpin Soeharto di Bina Geraha. Jenderal Muhammad Yusuf dikenal sebagai jenderal yang sering mengunjungi barak-barak prajurit TNI di medan perang. Usut punya usut, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayana Purnama alias Ahok amat mengidolakan sosok Jenderal Muhammad Yusuf yang ia jadikan panutan. Betulkah itu? Wallahu alam. Pada intinya, Jenderal Muhammad Yusuf adalah sosok jenderal yang tegas, tidak teriming-iming oleh posisi dan jabatan. Beliau mengabdikan, mendedikasikan dirinya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuduhan demi tuduhan diperuntukkan olehnya, tetapi dengan tegas, dengan bentakan, dia memperlihatkan jati dirinya bahwa kebenaran yang sebenarnya adalah pengabdian semata-mata kepada Negara Republik Indonesia. Itulah Jenderal Muhammad Yusuf. Semoga almarhum Jenderal Muhammad Yusuf mendapatkan pahala yang berlimpah dan dapat tempat di posisi yang maha kuasa. Kami dari Detik 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.